Memperbaiki personal branding. Emang personal brand bisa rusak? Bisa. Tapi memperbaiki itu konteksnya bukan cuman rusak terus diperbaikin, tapi bisa juga lebih ke istilahnya fine tuning. Jadi dibikin lebih baik. Nah, personal brand rusak itu sempat kita ungkit di awal bahwa brand itu kan janji ya. Our brand is our promise. Kalau misalkan patah, maka rusak tuh personal brandnya. Tapi memperbaiki personal brand juga berarti fine tuning. Misalnya, kita udah jalan cukup panjang, lalu kita ngerasa kok nggak ada ini ya, nggak ada tractionnya gitu, nggak ada traksi gitu, nggak ada daya tarik yang kita harapkan. Berarti ada yang salah dong. Ada yang harus di fine tune gitu, harus diperbaiki. Misalnya gini, ada stand up comedian tadi kita stand up comedian traveler. Misalnya tadi sempat kita bahas adalah ada seorang traveler atau travel vlogger yang citranya traveler lucu. Udah jalan 5 tahun, 6 tahun, kok dia nggak dapat peluang yang diinginkan. Traction itu, audience yang bertumbuh tuh nggak kelihatan. Apa yang salah? Nah di sini, tadi kita sempat bahas soal critical thinking, analitis, keraguan. Disinilah semua aset itu jadi berfungsi. Karena kalau kita sadar bahwa nggak ada traction itu, nggak ada daya tariknya, nggak ada pertumbuhannya, nggak ada growth-nya, kita harus punya kemampuan untuk meragukan apa yang sudah kita lakukan. A doubtful person is a thinking person. Lalu kita cek lagi apa yang salah dengan personal brand kita. Lalu kita fine tune. Oh salah, gue pikir selama ini gue lucu. Ternyata orang gak ngerasa lucu, gue doang. Mungkin yang lebih tepat adalah gue itu travel vlogger yang jujur. Gue pikir kejujuran gue itu lucu. Ternyata emang enggak, tapi gue jujur. Jadi gue apa adanya. Gue kalau misalnya gue gak suka, ya gue bilang gak suka. Kalau gue bilang bagus banget, walaupun dunia gak suka, gue bilang itu bagus banget. Nah, itu namanya memperbaiki personal branding, fine tuning. Tadi sempat ada yang rusak, bisa juga, tapi ini lebih kepada kita ngeliat, lalu nggak nemu hasil yang kita cari, lalu kita fine tune dikit, kita perbaiki personal brand kita jadi lebih baik. Kalau bisa rusak, berarti mesti dijaga, gitu kan? Pemikirannya. Kalau personal brand bisa rusak sehingga butuh diperbaiki, maka personal brand juga mesti dijaga. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah gimana cara ngejaganya? Bagaimana kita tahu bahwa ini layak untuk dijaga? Nah, ini adalah diskusi-diskusi yang sebenarnya tidak mudah untuk diselesaikan hanya dalam satu sesi. Tapi intinya gini, kita harus ngelihat personal brand sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan memang iya, personal brand kan adalah pengejawantahan dari identitas kita, jati diri kita. Secara teknis personal brand adalah diri kita. Nah berarti kan identitas ini mesti dijaga baik-baik. Dari apa? Dari apapun yang bisa merusak dan mengkontaminasi si personal brand itu tadi. Seperti kita menjaga benda kesayangan, kita pasti ngejauhin benda ini dari apapun yang bisa bikin rusak. Tergantung dengan karakternya. Misalnya kita punya buku yang begitu kita cinta, maka dalam bentuk menjaganya kita menjauhkan dia dari air yang mungkin bisa membuat halamannya basah atau sesuatu yang panas seperti api kita jaga. Nah jadi memahami karakter kita, memahami personal brand kita, membuat kita paham dia tuh mesti dijauhin dari apa. Misalnya saya adalah stand up comedian yang ngomongin Indonesia dengan optimis. Berarti cara kita menjaga itu, menjaga brand supaya Panji tetap jadi stand up comedian yang punya cara pikir yang optimis, dia mesti dijaga dari pancingan-pancingan untuk punya toxic hatred gitu. Brand ini nggak punya ruang untuk toxic hate gitu. Jangan dibiarkan hatred mendekat ke personal brand ini. Ini krusial karena ketika kita udah ngejalanin sesuatu, kemudian kita longgar dan kita membiarkan brand ini terkontaminasi sama sesuatu yang bukan karakternya, dia akan mengubah. Dan konsekuensinya audiens kita akan bingung. Dan itu yang sebenarnya cukup pernah terjadi juga sama saya. Untuk waktu cukup lama, Panji dipersepsikan seperti ini. Lalu ada sesuatu yang Panji lakukan yang membuat publik ngerasa, loh kok si Panji kayak gini? Itu mungkin saja terjadi gitu. Nah, menjaga personal brand kita rasanya adalah sesuatu yang harus dilakukan
bukan cuma strategically ya, tapi instinctively. Emang kita mesti ngejaga, seperti kita ngejaga setiap indera atau setiap bagian dari tubuh kita. Karena itu yang akan membuat kita memastikan kita bisa terus mendapatkan peluang yang kita inginkan. Sekali lagi, dibutuhkan kemampuan untuk disiplin, untuk bisa menjaga personal brand kita. Dibutuhkan kemampuan analisa, critical thinking, terutama ketika ada orang-orang lain yang mencoba untuk bilang, jangan gini, personal brand lu ganti dan segala macamnya. Emang harus dari diri kita sendiri. Kita mesti ada kepercayaan yang besar sama brand kita, tapi juga punya kemampuan untuk menilai diri kita sendiri. Self-assessment, bener gak ya kata orang? Orang bisa ngomong banyak hal, tapi penentunya harus kita. Jadi kita dengerin orang bilang apa, kita analisa sendiri, kita bikin assessment, habis itu kita tentukan. Dan itu penting, selalu penting untuk menjaga personal brand kita. Bisakah personal brand bertumbuh? Jawabannya bisa dan bahkan wajar. Kenapa? Karena kita juga bertumbuh. Orang tuh suka khawatir dengan dianggap berubah. Karena dianggap nggak konsisten, dianggap menjilat ludah sendiri. Padahal kita semua berubah, dunia bahkan berubah. Selama dunia masih berputar, maka kita sewajarnya berubah. Nah, yang jadi masalah kan opini manusia nih, opini orang-orang. Orang-orang suka datang, Enji kok lu berubah sih? Maksudnya berubah gimana? Iya, dulu waktu SMP lu gak gini orangnya. Kalau saya masih merupakan manusia yang sama sekarang di umur 40 dengan ketika saya waktu SMP, itu bukan konsisten itu namanya. Itu namanya KT. Gak numbuh dari SMP sampai umur 40. Semua orang tuh bertumbuh, semua orang tuh berubah. Bahkan ada kutipan, tapi saya lupa saya dapat dari mana. Yang saya ingat kutipannya adalah gini, orang yang ngelihat dunia dengan cara pandang yang sama dengan yang dia lihat 10 tahun yang lalu, baru saja menyia-nyiakan 10 tahun hidupnya. Coba kita pikirin baik-baik. Kalau misalnya cara pandang kita terhadap dunia nggak berubah, hari ini dengan yang 20 tahun yang lalu, ada yang aneh tahu dengan hidup kita. Kok bisa sih kita ketika umur 20 ngelihat dunia dengan cara pikir yang sama dengan ketika kita umur 40. Dalam 20 tahun itu apa yang terjadi dalam hidup kita? Sama halnya dengan personal brand. Apalagi personal brand. Brand korporasi ya bisa aja bertumbuh. Tapi personal brand maksudnya brand yang menempel pada manusia sewajarnya bertumbuh. Nah, memang kadang-kadang orang suka mikir orang kenal kita. Orang suka mikir orang paham personal brand kita. Tapi orang kan lupa bahwa ketika mereka lihat kita masih dalam proses untuk bertumbuh. Kita masih berubah gitu. Yang kita lalui dalam hidup banyak. Pengalaman hidup kita nambah terus. Kalau dunia bergerak dan kita berhenti, itu hanya berarti satu. Artinya kita mati. Ya enggak? Dunia berubah. Dunia bertumbuh, dunia bergerak dan kita enggak, ya berarti kita mati. Satu-satunya yang enggak berubah kan ya benda mati gitu. Nah jadi jangan takut untuk bertumbuh seiring dengan personal brandnya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan takut untuk terus melakukan revisi terhadap personal brand kita. Ketika kita belum menikah dan setelah kita menikah, ada yang berubah dalam hidup kita. Dan itu berdampak sama personal brand kita. Setelah kita menikah dan punya anak, berubah lagi. Lalu ada kejadian dalam hidup kita, berubah lagi. Dan gak apa-apa. Justru kalau kita mau jujur dengan diri kita, emang itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk menumbuhkan personal brand kita. Karena dunia berubah terus, sewajarnya kita juga dan personal brand kita juga.